Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai manfaat bermain. Sebelum saya memaparkan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Fani Sulastri, dengan NIM E1E021083 sebagai moderator sekaligus permateri pertama, dan teman saya Isfawani Kelandia dengan NIM E1E021095 sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita akan ke materi pertama dengan saya sendiri. Baik, yang pertama itu adalah aspek fisik, yang dimana bermain bersama dengan lingkungan fisik dan sosial serta komunikasi merupakan aspek yang paling berpengaruh dalam fase perkembangan pribadi anak. Bermain juga berfungsi sebagai landasan bagi perkembangan anak selama bertahun-tahun awal mereka, karena bermain berkontribusi dan menyediakan energi untuk perkembangan tersebut. Tubuh anak akan semakin sehat jika diberi kesempatan untuk mengikuti aktivitas yang menuntutnya banyak berolahraga. Otot-otot pada tubuh akan sangat berkembang dan akan semakin kuat. Contoh yang dapat melatih perkembangan fisik yaitu seperti menangkap dan melempar bola. Karena menangkap dan melempar bola, aktivitas ini membantu untuk meningkatkan koordinasi dan tangan serta kekuatan otot anak tersebut. Baik, selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek motorik, yang dimana bayi yang baru lahir hanya bisa menangis dengan menggerakkan tangan dan kakinya, sehingga membuatnya tidak berdaya karena tidak bisa menggunakan bagian tubuhnya untuk keperluannya. Ia mulai belajar meraih mainan di tempat tidurnya pada usia 3 bulan. Nah, untuk mencapai benda tersebut, ia harus belajar mengorganisasikan atau menyelaraskan gerakan tangan dan matanya. Dia tidak mampu mencapai pada awalnya, tapi pada akhirnya dia berhasil cukup dekat untuk memegang mainan itu. Misalnya, kayak anak-anak senang membuat coretan dengan pensil ketika mereka berusia sekitar 1 tahun nih. Dia itu memperoleh pemahaman tidak langsung tentang bagaimana menggunakan keterampilan motorik halusnya yang diperlukan untuk menulis. Nah, kemudian dia mampu membuat simpul pada usia 2 tahun. Nah, kemudian ketika dia berumur 3 tahun, dia sudah bisa menggambar garis melengkung. Ia mulai belajar menggambar bentuk tertentu yang biasanya merupakan kombinasi bentuk geometris. Nah, pada usia 4 atau 5 tahun, contohnya kayak bentuk tersebut adalah gambar orang dan rumah. Nah, pada usia 5 hingga 6 tahun ini membutuhkan permainan yang sangat aktif, yang dimana mereka akan mampu mendendang, meninju, menangkap, melempar, mengendarai sepeda, dan juga meluncur. Secara tidak langsung, anak tersebut akan menggunakan motorik kasarnya. Baik, kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek sosial, yang dimana bermain dapat mendukung dan menciptakan pengembangan interaksi sosial. Yang pertama itu adalah kontak sosial, yang termasuk menyelesaikan perselisihan dan berinteraksi dengan orang yang sudah dewasa dan juga dengan teman sebaya. Contohnya kayak berpartisipasi dalam diskusi, yang dimana anak-anak dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok di sekolah atau di tempat permainan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, dan mereka juga belajar bagaimana cara menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat. Nah, terus yang kedua yaitu kerjasama, yang dimana khususnya hubungan antara berbagi, rotasi, dan juga gotong royong. Contohnya kayak berbagi mainan atau barang. Nah, anak-anak juga dapat belajar tentang berbagi dengan teman-teman mereka dengan meminjamkan mainan atau barang-barang mereka kepada teman-teman saat mereka datang bermain di rumahnya. Nah, kemudian cara mendukung dan menciptakan pengembangan interaksi sosial yang ketiga yaitu pelestarian sumber daya, yang dimana pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan dan barang secara tepat. Contohnya kayak membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini kita akan mengajarkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum lainnya.
serta memilah sampah organik dan non-organik untuk didaur ulang. Nah, kemudian bermain dapat mendukung dan menciptakan pengembangan interaksi sosial yang keempat, yaitu dengan peduli dengan orang lain. Dia itu mencangkup dan mengakui dan menghormati perbedaan individu serta memahami masalah antar budaya. Contohnya kayak membiasakan mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak untuk menghargai orang lain dengan mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan atau hadiah, serta meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada orang lain. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Isfawani Kelandia. Kepada Isfawani, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat bermain untuk perkembangan aspek emosi dan kepribadian. Bagi anak-anak, bermain merupakan suatu kebutuhan. Dapat kita simpulkan bahwa setiap anak pasti suka bermain. Bermain memiliki manfaat bagi perkembangan emosi dan kepribadian anak. Jika anak diberi kesempatan untuk menyalurkan emosinya, anak akan merasa lebih tenang dan tentram. Melalui bermain, anak dapat menyalurkan emosi tidak nyaman pada dirinya. Misalnya, bagi anak yang mengalami kesulitan dalam meraih prestasi akademik, pastinya dia merasa sedih karena mengalami kesulitan. Nah, dia bisa memanfaatkan bermain untuk menyalurkan emosi sedihnya tersebut. Misalnya, dengan bermain boneka yang diperankan menjadi dirinya yang berpura-pura menjadi siswa terbaik. Setidaknya, walaupun melalui bermain, anak itu dapat menyalurkan emosinya dan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri. Anak-anak yang diberikan berbagai macam peraturan oleh orang tuanya akan mengalami rasa tertekan dan tidak nyaman dalam dirinya. Melalui bermain, setidaknya anak bisa melepaskan rasa yang tidak nyaman tersebut dan mendapatkan rasa kesenangan. Bermain dengan teman-teman juga dapat memberikan manfaat untuk perkembangan sosialnya. Dengan bermain, anak-anak dapat berinteraksi dan belajar bertingkah laku serta memiliki perilaku terpuji seperti jujur, kerjasama, saling menghargai, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat bermain untuk perkembangan aspek kognisi. Nah, yang dimaksud dengan unsur kognitif yaitu meliputi pengetahuan yang luas, kemampuan menalar, kreativitas, kemampuan berbahasa, dan daya ingat. Anak-anak sekolah dasar memiliki rentang perhatian yang pendek, terbatas, dan sulit untuk diajak belajar dengan serius. Memperoleh pengetahuan jauh lebih sederhana melalui aktivitas yang berhubungan dengan bermain. Karena anak-anak pastinya sangat suka bermain. Jika guru memberikan pelajaran yang dikolaborasikan dengan kegiatan bermain, pasti anak-anak akan lebih senang dan aktif. Anak-anak bahkan tidak menyadari bahwa mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dari kegiatan bermain tersebut. Misalnya, guru ingin menyampaikan materi tentang bentuk, ukuran, dan warna. Dapat dilakukan melalui kegiatan belajar sambil bermain menggunakan gambar ikan yang memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Melalui kegiatan bermain bersama teman-teman sebayanya, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya. Jika ingin bisa ikut bermain, pastinya anak harus mampu untuk mengkomunikasikan keinginannya, pikirannya, perasaannya, dan mampu untuk memahami apa yang dibicarakan oleh temannya. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat bermain untuk mengasah ketajaman penginderaan. Nah, indera itu ada 5, yaitu yang pertama indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera penciuman, yang keempat indera pengecapan, dan yang kelima indera perabaan. Bermain sangat berkontribusi untuk perkembangan ketajaman penginderaan anak. Contoh
Permainan edukatif yang dapat melatih perkembangan indera anak, yaitu yang pertama dari permainan yang dapat melatih penglihatan. Itu bisa menggunakan warna-warna cerah atau mainan yang memiliki pola-pola menarik untuk merangsang penglihatan anak. Yang kedua, untuk melatih indera pendengaran. Nah, permainan yang dapat digunakan untuk melatih indera pendengaran yaitu bisa melalui bermain musik atau mendengarkan suara-suara alam untuk merangsang pendengaran anak. Misalnya bunyi hewan seperti burung, cicak, terus bisa menggunakan alat musik. Dalam permainan mendengarkan suara-suara alam, anak-anak dapat diminta untuk membedakan suara-suara hewan. Misalnya tadi suara hewan cicak bagaimana, suara burung bagaimana, dan hewan-hewan lainnya. Kemudian yaitu permainan untuk mengasah indera penciuman. Bisa dilakukan dengan membawa anak mencium berbagai bau, misalnya bau bunga atau makanan untuk merangsang penciumannya. Misalnya makanan yang berbau manis, kemudian makanan yang berbau asam, atau bahkan bau parfum yang memiliki berbagai macam aroma yang dapat merangsang indera penciuman anak. Yang selanjutnya, permainan untuk mengasah indera pengecapan. Ini bisa menggunakan makanan dengan rasa yang beragam untuk melatih indera pengecapan anak. Misalnya makanan manis, makanan asam, makanan asin, dan makanan pedas. Kita bisa meminta kepada anak untuk menebak dan membedakan yang mana yang merupakan makanan manis, makanan asam, makanan pedas, dan makanan asin. Itu dapat melatih indera pengecapan anak. Kemudian permainan yang dapat melatih sensorik atau indera perabaan anak itu bisa melalui permainan menggunakan benda-benda dengan tekstur yang berbeda. Misalnya dengan memberikan anak mainan-mainan dengan berbagai bentuk dan tekstur. Kita minta kepada anak untuk meraba permukaan dari benda-benda tersebut. Kemudian kita minta kepada anak untuk menjelaskan atau membedakan antara benda atau mainan satu dengan mainan yang lainnya. Apakah permukaannya berbeda, bagaimana yang mereka rasakan setelah meraba benda atau mainan tersebut. Oke, yang selanjutnya manfaat bermain untuk perkembangan keterampilan olahraga dan menari. Anak-anak yang aktif bermain pastinya memiliki badan yang sehat, gesit, dan kuat. Maka anak tersebut dapat melaksanakan perkembangan baik itu berlari, memanjat, menggantung, meloncat, menendang, melempar, dan bahkan dapat menangkap bola. Maka pada saat itulah anak tersebut lebih siap dalam menekuni olahraga tertentu. Jika ada anak yang berbakat dalam melakukan latihan-latihan tersebut, maka mereka akan lebih percaya diri dan merasa mampu melakukan latihan-latihan yang lebih susah dari yang sebelumnya. Demikian pula untuk anak yang mengikuti latihan menari. Bagi anak yang menari, diperlukan perkembangan tubuh yang gesit, mudah beradaptasi, tidak kaku, dan yakin pada apa yang akan dilakukannya, agar ia dapat bergerak tanpa merasa ragu dan gelisah. Pada anak-anak sekolah dasar, latihan dan gerakan olahraga maupun menari tersebut belum dituntut untuk dilakukan secara sempurna. Yang terpenting, mereka menyukai dan menghargai kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian, kegiatan tersebut dapat dibuat sesuai dengan bakat dan minat seorang anak yang pada akhirnya akan menjadi hobi dan mungkin bisa menjadi sumber pendapatan mereka di masa depan. Sekian presentasi dari kami.
Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.